ini. Oke, nah model ujiannya yang di Gute, mau ikut di Gute manapun ya, di Gute Jakarta, di Bandung, atau di Surabaya itu harusnya mereka akan sama. Jadi model ujiannya gini. Nanti tuh kalian akan dapat kurang lebih ada 4 tile seperti ini. Ada hören, lesen, schreiben, sama ada yang sprechen. Nah, untuk setiap tile tuh normalnya ada 3 bagian. Tapi cuma ada sprechen aja yang dia tile cuma ada 2 gitu. Oke, nah untuk yang di hören tile 1 nanti kalian akan mendengarkan ada semacam 6 percakapan gitu. Percakapannya singkat aja. Ada 6 percakapan dan kalian diminta buat pilih mana percakapan yang benar. A, B, atau yang C. Nah, nanti di setiap soal untuk yang nomor 1 sampai yang di nomor 6, nanti itu setiap jawabannya, pilihan jawabannya ya A, B, C-nya itu akan ada gambar sekaligus ada deskripsi singkatnya gitu. Itu. Dan nanti untuk yang di hören tile 1 ini kalian akan mendengar sebanyak 2 kali. Gitu. Jadi walaupun didengarkannya diputar audio itu 2 kali, tetap harus tetap harus sudah fokus dari awal. Jadi ketika diulang audionya tuh kalian cuman tinggal nyocokin aja gitu atau ngoreksi lagi kira-kira udah bener atau enggak nih jawabannya gitu. Nah, untuk yang di tile 2 itu hanya ada 4 soalnya, paling sedikit di antara tile yang lainnya. Tapi tantangannya adalah kalian di sini harus mendengarkan suatu pengumuman. Durchsagen itu pengumuman ya. Pengumumannya itu bisa di mana aja, bisa di bandara, bisa di stasiun atau di supermarket atau dimanapun lah itu. Nah, Durchsagennya ini hanya akan diputar 1 kali audionya. Gitu. Jadi kalian harus benar-benar fokus dan sebisa mungkin tandain apa kata kunci yang diminta sama soal tersebut. Nah, untuk yang detail sepa ini kalian diminta untuk memilih sebetulnya ya, apakah pernyataan di dalam soal itu richtig oder falsch, ya oder nein. Ya, pilihannya cuma itu doang, benar atau salah gitu pernyataannya. Jadi kata kuncinya nanti silakan dikasih garis bawah gitu. Dan perlu diperhatikan juga kalau nanti kalian ngerjakan soal hören, terutama yang detail sepa ini ya, bisa aja yang didengar itu tidak sama dengan soal yang tertera gitu. Artinya akan ada atau akan menggunakan sinonim gitu. Tapi itu artinya sama aja. Jadi jangan terkecoh gitu, jangan bilang yang tadi kan nggak ada kata-katanya. Ya memang nggak ada mungkin ya, tapi dia menggunakan kata yang lain yang artinya tuh sama aja gitu. Pokoknya di tile sepa ini kalian harus benar-benar fokus lah ya. Walaupun 4, tapi kalau salah semua ya cukup berpengaruh ya sama nilainya gitu. Terus yang di tile 3 ini akan ada monolog. Monolognya itu kayak di mesin penjawab telepon itu ya, Nachrichten auf dem Anrufbeantworter oder Ansagen. Jadi di mesin penjawab telepon itu cuman ada 1 orang yang ngomong, terus informasi apa sebetulnya yang diminta atau yang dicari gitu. Nah, untuk yang di tile 3 ini audionya juga akan diputar sebanyak 2 kali gitu. Jadi caranya sama lah ya kayak yang di tile lain. Tetap fokusnya itu dari audio yang pertama, ketika diulang ya cuman ini aja dikoreksi aja apakah udah benar atau masih ada kekeliruan. Itu bedanya kalau yang detail dry itu nggak ada bantuan gambarnya ya, nggak ada bantuan visualnya, jadi cuman pure tulisan doang. Terus untuk yang di lesson ini juga ada 3 bagiannya. Nanti yang di lesson tile 1 kalian akan membaca 2 email atau 2 surat gitu. Nah, di email atau di surat ini akan ada pernyataan. Masing-masing itu 2 atau 3. Dan nanti kalian di pernyataan ini kalian akan menentukan apakah pernyataannya itu richtig oder falsch, benar atau salah. Dan itu semuanya
ada di dalam teks gitu. Jadi nanti silakan dibaca betul-betul ya teksnya itu seperti apa. Terus jangan terkecoh dengan itu tadi ya, mirip seperti yang di Hören. Jadi mungkin yang tertera di dalam email atau di suratnya itu nggak menggunakan kata yang sama, ketiplek sama banget seperti yang ada di soal enggak. Tapi itu ya sinonimnya gitu. Kalau ya misalnya kalau yang di dalam suratnya itu dituliskannya pakai angka, tapi di dalam soalnya itu dituliskannya pakai alfabetnya gitu misalnya. Gitu. Terus yang di Teil 2 itu ada Verstehen einfache Texte im Alltag. Ini tuh nanti modelannya kayak ada apa? Ada iklan gitu. Ada iklan, beberapa iklan. Ada 2 iklan maksudnya, 2 iklan di setiap nomor ya. Ada 2 iklan di setiap nomor, terus kalian diminta buat memilih mana iklan yang sesuai dengan soalnya gitu. Misalnya kayak yang kemarin kita pernah coba ada sebuah keluarga yang suka denger musik Mozart gitu ya. Terus kan dikasih iklan tuh mana nih iklannya yang cocok atau yang sesuai dengan permintaan si keluarga ini. Oh ternyata iklannya yang A gitu. Nah terus ini juga tipsnya jangan mudah terkecoh dengan yang tertera di dalam iklannya ya. Misalnya ada kata-kata Mozart nih di dalam iklannya. Tapi ternyata itu tuh bukan suatu teater buat lagu-lagunya Mozart gitu. Ternyata cuman pameran lukisan Mozart gitu. Ya kan nggak sesuai kan gitu. Jadi tetap dibaca, dicari kata kuncinya ini kira-kira mana yang cocok nih di antara 2 iklan yang tertera gitu. Terus kalau yang detail terkait punyanya si lesson ini ada si Verstehen Kurse Information Texte. Nanti modelnya itu kalian akan membaca kayak suatu informasi pendek yang biasanya itu ada di depan toko misalnya atau ada di depannya supermarket gitu ya atau di Sprachkurs yang tulisan itu kayak informasi sekarang kursusnya tutup gitu bukanya kapan gitu atau restoran ini pindah ke jalan apa gitu terus nanti praktek dokternya hari ini baru buka jam sekian gitu jadi informasi-informasi seperti itu. Nah nanti kalian diminta buat menentukan apakah pernyataan di soal itu richtig oder falsch, benar atau salah gitu. Jadi diperhatikan betul-betul dan sama ya jangan mudah terkecoh. Mungkin aja nanti tulisannya yang ada di soal sama yang ada di teksnya itu di informasinya itu nggak sama bahasanya. Ya, kan problem. Terus untuk yang di Schreiben ini cuma ada 2. Kalau yang di Teil 1 sekalian ngisi formulir. Ngisi formulirnya ya sama lah ya, yang waktu itu kan kita udah pernah pelajarin kurang lebih kayak gitulah. Nah nanti bedanya adalah formulirnya itu data dirinya dari mana, data dirinya itu ada di soalnya. Jadi nanti akan ada semacam paragraf gitu. Kalian diminta buat baca dulu paragrafnya, lalu silakan dimasukkan ke setiap nomor yang tersedia di tabelnya atau di formulirnya. Itu. Terus yang kedua ada menulis email. Nah nanti untuk yang menulis email akan ada bagiannya tersendiri buat kita latihan ya. Pokoknya nanti kalian diminta buat nulis email. 1 email. Terus buat yang sprechen ini juga ada 3 tilenya. Tile yang pertama kalian diminta buat memperkenalkan diri. Cara perkenalan dirinya itu sama kayak yang pernah kita pelajarin di awal ya. Nanti bisa ditonton ulang rekaman kelasnya kalau memang dibutuhkan buat ngelihat gimana cara perkenalan dirinya. Yaitu tentang nama kalian, asalnya, tempat tinggalnya, pekerjaan, hobi, bahasa, ya dan lain-lainnya itu ya. Terus Teil 2-nya ini nanti kalian akan bertanya. Ini tanya jawab untuk yang Teil 2. Jadi nanti caranya adalah kalian akan ngambil kartu
Nah, di kartu itu ada 2. Di bagian atas tuh ada temanya. Misal temanya adalah Einkaufen nih ya. Temanya Einkaufen, terus di kartunya itu ada satu kata, misalnya katanya itu Brot lah ya, roti. Nah, kalian diminta untuk membuat pertanyaan pakai W-Frage menggunakan kata Brot dalam tema Einkaufen. Gitu. Jadi kalian bisa tanya apapun pakai kata Einkaufen. Pakai kata Einkaufen. Pakai kata Brot. Misalnya, di mana kamu beli roti itu gitu ya, wo kaufst du das Brot misalnya, atau bisa bilang tanya harganya, misalnya wie viel kostet ist das Brot, berapa harga roti itu. Pokoknya pertanyaannya bisa apa aja lah, yang penting temanya adalah Einkaufen dan kata yang harus dipakai adalah Brot. Jadi misal kalian tetap pakai kata Brot tapi temanya melenceng, itu nggak bisa dinilai. Misalnya pertanyaannya jadi kayak gini, wann backst du das Brot? Baks kan dari kata baken ya, baken kan baking kan, kapan kamu bikin rotinya? Ya nggak bisa lah, nggak sesuai kan sama temanya adalah Einkaufen, berbelanja. Jadi harus berbelanja gitu. Nah, nanti untuk yang detail sesuai itu akan ada dua putaran, 2 ronde maksudnya ya. Jadi misalnya yang di putaran pertama temanya adalah Einkaufen, kata yang harus dipakai adalah Brot. Nanti di putaran kedua atau di ronde kedua temanya akan berbeda. Misal temanya adalah lernen. Terus kata yang harus kalian pakai adalah hören misalnya. Ya udah, bikinlah pertanyaan pakai kata hören dalam tema lernen gitu. Terus nanti si lawan bicaranya ya harus menanggapin ya, harus menanggapin sesuai dengan pertanyaannya dan jangan melebar kemana-mana gitu. Yang ditanyakan satu aja dan yang dijawab ya udah itu aja gitu. Misalkan ngerasa kayaknya aku nggak puas ya sama jawaban pater aku, ya udah biarin aja. Kalian nggak usah nanya pertanyaan kedua, nggak perlu. Gitu ya. Terus untuk yang detail dry, ini juga sama, nanti kalian akan ambil kartu, tapi bedanya di kartu yang kalian ambil itu cuma kartu bergambar. Kartu bergambar dan nggak ada temanya, nggak ada kata-katanya juga, nggak ada. Jadi kalian diminta buat minta tolong ya, minta tolong atau nyuruh kepada partnernya buat melakukan sesuatu yang berkaitan sama di gambar itu. Misalnya sama kayak tadi nih, kalian dapat gambarnya itu gambar roti. Nah, kalian bisa nyuruh atau memerintahkan partnernya itu buat melakukan apapun yang berkaitan sama roti. Misalnya, dapatkah Anda membelikan saya roti gitu ya? Können Sie mir bitte das Brot kaufen? Bisakah Anda membelikan saya roti? Atau pertanyaannya bisa jadi gini, können Sie mir das Brot backen misalnya. Bisakah Anda bikinin saya roti? Gitu. Ya terserah lah rotinya mau diapakan. Atau misalnya juga bisa, können Sie mir bitte das Brot schneiden? Bisa nggak tolong motongkan rotinya gitu. Terserah rotinya mau diapakan. Pokoknya pakai menggunakan rat kata roti itu tadi. Gitu. Terus nanti si partnernya ya ngasih respon lah ya. Ngasih respon kayak, ya gerne, atau gimana. Nanti kita bahas lebih detail buat yang di bagian sprechen ini ya, Teil 2 sama yang detail 3. Seperti itu. Nah, ini nanti buat kalian bisa lulus ujian, kalian harus dapat nilai minimal 60. Gitu. Nah, nanti di Berliner itu nanti kita juga akan latihan ujian. Latihan ujiannya itu, sebentar aku bukain dulu. Latihan ujiannya itu akan berlangsung tanggal 16 Oktober. Apa itu? Hari Rabu, ya. Oh, tepat 1 bulan lagi, ya. Tanggal 16 sama tanggal 17 Oktober di Berliner sini, nanti akan ada simulasi. Simulasinya 2 hari ya. Terus nanti akan ada nilainya juga.
ada sertifikatnya juga dari Berliner, tapi sertifikat dari Berliner nggak bisa dipakai buat apply visa ya. Jadi kalau kalian berencana buat ikut suatu program atau apa buat ke Jerman, sebaiknya tetap ambil ujian yang di Gute. Jadi ujian yang di Berliner ini untuk kalian bisa tahu gitu, kira-kira aku bakalan dapat nilainya kurang lebih seperti inilah dari 2 hari simulasi. Gitu. Nah, tapi persiapan ujiannya itu sudah dimulai sejak tanggal 9. Tanggal 9 Oktober. Ya, tanggal 9 Oktober kita udah masuk persiapan ujian. Jadi nanti kita akan membahas tentang Schreiben-nya, bahas tentang Sprechen-nya lah ya. Terus nanti latihan ujiannya juga, baru nanti pengambilan nilainya itu di tanggal 16 dan tanggal 17 Oktober. Seperti itu. Tuh, ada yang mau ditanyain dulu mungkin, atau ada yang mau disampaikan gitu? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan atau dibahas, kita mau latihan ini ya. Yang PDF-nya ini emang sengaja aku belum kirimin, baru mau aku kirimin sekarang karena kita mau sambil ngelihat apa namanya, apa sih? Melihat kemampuannya. So ini kita mau ke sebentar, ini PDF yang aku kirimin dulu. Oke, nanti silakan diisi ya, habis itu kita bahas bersama-sama. Coba sekarang aku play dulu audionya, audio versi. Plattform 1. Hören Teil 1. Kurze Alltagsgespräche verstehen. Aufgabe 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Guten Tag, zum Rathaus bitte. Zum Rathaus, gern. Kennen Sie München? Nein, ich bin neu hier. Das hier links ist ein bekanntes Hotel. Guten Tag, zum Rathaus bitte. Zum Rathaus, gern. Kennen Sie München? Nein, ich bin neu hier. Das hier links ist ein bekanntes Hotel. Nummer 1. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Ich bin Architektin. Und wer sind Sie?
Oh, natürlich. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Professor. Entschuldigung, und wer sind Sie? Mein Name ist Vera Müller. Ich bin Architektin. Und wer sind Sie? Oh, natürlich. Entschuldigung, ich habe mich nicht vorgestellt. Ich heiße Thomas Schneevogt. Ich bin Professor. Nummer 2. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Entschuldigung, wo ist bitte der Bahnhof? Also hier ist das Rathaus. Gehen Sie geradeaus und dann links. Da ist der Bahnhof. Vielen Dank. Nummer 3. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Ich gehe joggen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Jetzt? Ja klar. Na komm schon. Hm, also, nein. Gehen wir ins Café. Ins Café. Ho, super Idee. Bis gleich. Tschüss. Hallo? Hallo Sam, ich bin's. Ich gehe joggen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Jetzt? Ja klar. Na komm schon. Hm, also, nein. Gehen wir ins Café. Ins Café. Ho, super Idee. Bis gleich. Tschüss. Nummer 4. Die Adresse ist Berliner Straße 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 107? Ja, genau. Die Adresse ist Berliner Straße 107. Entschuldigung, wie ist die Hausnummer? 107? Ja, genau. Nummer 5. Und, wie geht's? Gut, ich freue mich auf den Frühling. Ja? Machst du was Schönes? Ja, ich fahre eine Woche nach Hamburg. Hamburg ist schön. Und, wie geht's? Gut, ich freue mich auf den Frühling. Ja? Machst du was Schönes? Ja, ich fahre eine Woche nach Hamburg. Hamburg ist schön. Nummer 6. Gehen wir diese Woche schwimmen? Ja, sehr gern. Ich habe am Mittwoch frei. Am Mittwoch geht nicht. Hast du am Dienstagabend Zeit? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Dienstag schwimmen. Gehen wir diese Woche schwimmen? Ja, sehr gern. Ich habe am Mittwoch frei.
Am Mittwoch geht nicht. Hast du am Dienstagabend Zeit? Ja, das geht. Super. Dann gehen wir am Dienstag schwimmen. Okay, schon fertig ya? Sebentar. Sebentar. Kayaknya aku salah ya. Ini kita udah pernah isi ya? Iya udah Sebentar. Salah dokumen. Oh, yang ini lah. Aslinya aku yang keliru untuk nilai. Ya, oke. Nah, karena tadi juga sudah sempat aku jelasin, kita ke sini lah ya. Ini ke lessonnya. Ini di lessonnya tuh, ini di PDF yang dikirim minggu kemarin. Bakalan kerja dulu deh yang ini.
Halo, guten Abend ya. Guten Abend. Kelihatan ya layarnya? Ya, sudah. Sudah ya, oke. Kita lagi latihan buat apa namanya? Latihan soal yang ujian Gute gitu. Lagi ngebahas lessonnya. Silakan dikerjakan. Kalau mau lihat di sini boleh. Kalau mau lihat di PDF yang pernah dikirimkan minggu kemarin, silakan ya. Itu ada di halaman terakhir. Halaman terakhir ya. Yang ini platform 3 ini yang apa? Yang mana? Itu bukan aku salah kirim. Ini sudah dibahas. Oke. Halaman terakhir ya? Itu ada di 3 atau 2 halaman terakhir. Coba dicek deh.
Oke, sudah terjawab semua yang tile ini. Oke, Jessica udah selesai ya? Dini udah selesai? Sudah. Oke, Jus juga udah selesai? Sudah ya? Mutia sudah selesai mungkin? Belum ya? Yang Sekarang nomor berapa? baru ada 1, 2, 0 sampai 2 udah. Lagi di bawahnya. Yang kedua baru. Oke. Oke. Sebentar lagi ya, habis itu. Sampai nomor berapa ya? Bis nomor 5. Sampai yang 5 ini ya. Andi muss am Samstag wieder fahren. Oh, udah.
Fertig ya. Kita coba bareng. Oke, dari yang Eins, aku mau tahu jawabannya. Coba dari Denny, jawabannya apa yang ini? Eins. Richtig. Richtig. Oke, Jessica, apa jawabannya? Nomor Eins. Jawabannya richtig. Richtig juga. Oke. Jos, jawabannya apa? Sama richtig. Oke, Mutia? Richtig. Richtig, ja, richtig ya, jawabannya richtig. Der Freund von Eva kann auch mitkommen. Ini ya kalimatnya di sini. Du kannst gern deinen Freund mitbringen. Kamu bisa bawa teman kamu. Ini kemarin kalimatnya siapa ya? Ada mitbringen sama mitkommen. Saya. Oh ya, ya ini ya cara pakainya gini ya. Muncul di sini. Muncul gini. Jadi temennya Eva boleh ikut ini, boleh mitkommen, tapi kamu boleh bawa teman kamu, makanya mitbringen, bukan pakai mitkommen. Oke, good. Terus yang zwei, coba ke Denny lagi, apa jawabannya Denny bilang? Yang zwei itu false. False. Was ist deine Antwort, Jessica? False. Oke, Jos? False. False. Ya. Falsch. False, ya. Also bei Regen gibt es kein Picknick. Bei Regen itu maksudnya ketika hujan ya, nggak ada piknik. Padahal di sini bei Regen machen wir das Picknick in meiner Wohnung. Ketika hujan kita tetap piknik gitu, tapi di dalam rumah. Nah, jawabannya false. Oke, terus yang 3 ke Denny lagi bicara. Yang dry itu richtig. Singkat. Ja, Jessica, bitte. Was ist deine Antwort, Jessica? Richtig. Richtig, okay. Tschüss. Sama richtig. Mutia? Richtig. Richtig, ja, genau ya, das ist richtig. Oke, di sini tulisnya pakai huruf ya, Viertel nach 4. Viertel nach 4, berarti jam 4 lebih 15 ini ya. Jam 4 lebih 15. Ich komme, ada ankommen, tiba. Ankommen kan dia Trennbar ya, artinya tiba. Oke, good. Terus yang via, bitte Denny. Yang via itu false. Jessica, bitte. False. Josh. False. Mutia. False. False juga, oke. Oke, holt Andi vom Bahnhof ab. Dia jemput di Bahnhof. Coba kita lihat apakah dia menjemputnya di Bahnhof. Du musst mich auch nicht abholen. Ya, ini udah bilang ya. Du musst mich also nicht abholen. Kamu tidak harus menjemput aku. Ya, berarti tidak dijemput. Oke, terus yang terakhir. Minta di nomor 5. Nomor 5 itu richtig. Jessica? False. False. Oke, just? Richtig. Richtig. Oke, Mutia? Richtig. Richtig. Oke, coba kita lihat di sini. Andi muss am Samstag wieder fahren. Di hari Sabtu dia harus
berangkat lagi gitu ya, wieder fahren, berangkat lagi atau pergi lagi. Coba kita lihat di sini. Ini kan dia bilangnya ich komme am Donnerstag, tibanya hari Kamis. Terus ich kann leider nur 2 Nächte bleiben. Sayangnya aku hanya bisa stay 2 malam. Nih, 2 Nächte, 2 malam. Jadi kalau dia datangnya hari Kamis, berarti kan Kamis malam, Jumat malam. Sabtunya kan berarti dia udah pergi. Jawabannya richtig. Oke, fertig ya. Oke, kita lanjutin. Ini sebelum kita ngebahas sprechen, kita sebetulnya membahas sprechen, tapi kita ke schreiben-nya dulu aja ya, biar nanti nggak kepotong. So, ini tadi yang sempat aku jelasin juga. Yang harus kalian perhatikan di sini adalah nomor atau angka-angka yang di samping ini ya. Ini angka-angka yang harus kalian perhatikan. Ini harus diisi, yang ada angka ini 1 sampai 5 harus diisi. Data dirinya silakan diambil dari teks di atas ini. So, silakan diisi dulu.